Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Fawzi Habibullah. Kali ini saya akan membahas tentang simulasi pneumatik dan hidrolik menggunakan aplikasi Vesto Fluid Sim. Yang pertama adalah rangkaian pneumatik murni. Bisa dilihat, ini contoh rangkaiannya. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu ketika tombol start ini ditekan 3 kali, maka otomatis kontur ini akan tersambung dan output akan mengalirkan udara ke valve, kemudian ke timer yang pertama. Timer yang pertama ini digunakan untuk memberikan delay selama beberapa detik. Delay ini bisa diatur sesuka hati. Ini saya membuatnya menjadi 50%. Setelah itu udara akan mengalir ke valve yang pertama, sehingga udara akan mengalir ke celah silinder yang sebelah kiri dan silinder A akan bergerak maju. Setelah silinder A bergerak maju, maka dia akan mengenai sensor A1 yang di sini, yang mengakibatkan silinder yang kedua, bisa dilihat yang kotak sebelah kiri, juga akan aktif, sehingga dia akan mengalirkan udara ke celah silinder sebelah kiri, silinder B, sehingga silinder B juga akan bergerak maju. Kemudian setelah silinder B bergerak maju, sama seperti yang tadi, dia akan mengaktifkan sensor B1, di mana sensor B1 ini akan mengaktifkan valve yang ada di sini. Kemudian udara juga akan mengalir ke timer yang kedua. Timer kedua ini juga akan memberikan delay selama beberapa detik. Setelah beberapa detik delay, dia akan mengaktifkan valve yang ketiga. Sehingga udara akan masuk ke celah silinder C yang sebelah kiri, dan silinder C akan bergerak maju juga. Kemudian setelah silinder C bergerak maju, maka dia akan mengenai sensor C1. Kemudian dia akan mengaktifkan kembali silinder yang pertama, kembali ke posisi semula, sehingga mengakibatkan udara akan masuk ke celah silinder A sebelah kanan, sehingga silinder A pun akan bergerak mundur. Begitu seterusnya, nanti silinder A akan mengaktifkan sensor A0, kemudian valve yang kedua sebelah kanan ini juga akan aktif, sehingga silinder B akan mundur. Begitu juga ketika silinder B mundur, akan mengaktifkan sensor B0, dan valve yang ketiga ini juga akan aktif dan kembali ke posisi semula, sehingga silinder C juga akan bergerak mundur. Begitu seterusnya hingga rangkaian berjalan selama sampai 3 kali. Setelah 3 kali, maka kontur yang kedua yang di sini akan aktif, akan tersambung dan akan mengaktifkan valve ini untuk memutuskan rangkaian, sehingga rangkaian akan mati seluruhnya. Yang nomor 2 adalah rangkaian elektropneumatik.
Di sini sama, saya juga menggunakan 3 silinder, hanya saja menggunakan rangkaian elektrik seperti di gambar di bawah ini. Ini contoh rangkaiannya. Untuk cara kerjanya yaitu ketika tombol start saya tekan, maka arus akan mengalir ke K1, jadi mana K1 adalah relay with switch on delay. Yaitu saya kasih contoh selama 2 detik. Setelah 2 detik maka relay K1 akan mengaktifkan switch K1, yaitu ini. Setelah switch K1 on, maka otomatis Y1, valve solenoid Y1 akan aktif. Karena valve solenoid Y1 aktif, maka silinder yang pertama, silinder yang ini A, yang yaitu kotak sebelah kiri Y1 ini juga akan aktif, sehingga udara akan masuk ke celah silinder A yang sebelah kiri, yaitu di sini, sehingga silinder A akan bergerak maju. Kemudian setelah silinder A bergerak maju, maka di sini ada sensor A1 akan aktif, yang mengakibatkan switch A1 di sini juga aktif, sehingga ketika A1 aktif atau on, arus akan mengalir ke relay K3 yang juga akan mengaktifkan switch K3 di sini, sehingga arus akan mengalir ke valve solenoid Y3 yang mengakibatkan valve di sini, valve yang kedua akan aktif, sehingga udara akan masuk ke celah silinder B yang kiri dan silinder B akan bergerak maju. Kemudian setelah silinder B bergerak maju, maka sensor B1 di sini akan aktif, di mana akan mengaktifkan switch di sini, yaitu switch B1. Switch B1 akan on dan arus akan mengalir ke relay K2. Relay K2 mengaktifkan switch K2. Switch K2 on, maka valve solenoid Y2 akan aktif, dan kemudian valve yang pertama, yaitu yang sebelah kanan di sini, akan aktif, sehingga valve akan kembali ke posisi semula dan udara akan mengalir ke celah silinder A sebelah kanan, dan silinder A akan bergerak mundur. Begitu juga ketika silinder A bergerak mundur, maka sensor A0 akan aktif, di mana akan mengaktifkan switch A0 di sini, switch A0 on, relay K4 aktif, kemudian switch K4 aktif on, valve solenoid Y4 akan aktif. Di sini di valve yang kedua juga akan aktif, maka udara akan masuk ke celah silinder B yang kanan, sehingga silinder B akan mundur. Sekuensi ini akan berjalan selama sebanyak 3 kali, karena saya di sini memberikan counter sebanyak 3 kali. Kemudian setelah counter menunjukkan angka 0, maka otomatis switch di sini, switch counter yang di sini juga akan on. Di sini akan on, dan di sini juga ada break switch counter, di mana ketika counter ini menunjukkan angka 0, maka break switch ini akan open atau akan off.
Sedangkan switch di sini akan on dan akan menyambungkan di sini, sehingga arus di sini akan mengalir hingga ke K5. K5 ini juga relay switch on delay, dimana saya juga memberikannya waktu delay selama 2 detik. Setelah 2 detik kemudian switch di sini, switch K5 akan aktif, sehingga valve solenoid Y5 di sini akan aktif, dan valve yang ketiga di sini akan aktif di sebelah kiri, sehingga udara akan masuk ke celah silinder C sebelah kiri, dan itu mengakibatkan silinder C bergerak maju. Setelah silinder C bergerak maju, maka akan mengenai sensor C1 di sini, di mana akan mengaktifkan relay K6, di mana switch C1 akan on dan akan mengaktifkan relay K6. Kemudian switch K6 juga aktif, akan mengaktifkan juga valve solenoid Y6, sehingga silinder yang ketiga, kotak sebelah kanan ini akan aktif. Valve akan kembali ke posisi semula dan udara akan masuk ke celah silinder C sebelah kanan, sehingga silinder C akan bergerak mundur. Begitu juga sekuensi ini akan berjalan sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, maka rangkaian akan berhenti secara otomatis. Nomor 3 adalah rangkaian hidrolik. Di sini saya juga menggunakan 3 silinder. Saya juga menggunakan rangkaian elektrik. Contoh rangkaiannya seperti ini. Untuk cara kerjanya yaitu ketika tombol start ini ditekan, maka arus akan mengalir ke relay K1, sehingga K1 akan aktif dan switch K1 akan aktif di sini, sehingga arus akan terus mengalir ke relay K1, di mana relay K1 akan aktif dalam rangkaian interlock. Kemudian switch K1 di sini juga otomatis akan aktif dan arus akan mengalir ke relay K2 di sini, di mana saya juga memberikan delay selama 2 detik. Setelah 2 detik, maka relay K2 akan aktif dan otomatis switch K2 di sini akan aktif, dan sama seperti sebelumnya, sama seperti K1, relay K2 akan aktif dalam rangkaian interlock dan akan aktif terus-menerus. Kemudian switch K2 di sini akan otomatis aktif, maka otomatis arus juga akan mengalir di sini, akan mengaktifkan valve solenoid YA, sehingga di sini valve yang pertama, valve YA, akan aktif dan akan mengalirkan oli ke celah silinder yang sebelah kiri, celah silinder A yang sebelah kiri, sehingga silinder A akan bergerak maju. Setelah silinder A bergerak maju, di sini kemudian akan mengaktifkan sensor A1 yang di sini, dan secara otomatis switch A1 di sini juga akan on
akan aktif dan arus akan mengalir ke valve solenoid YB, dimana akan mengaktifkan valve yang kedua. Di sini valve YB akan aktif sehingga oil juga akan mengalir ke celah silinder B sebelah kiri, sehingga silinder B akan bergerak maju. Kemudian setelah silinder B bergerak maju seperti ini, maka sensor B1 akan aktif, dimana mengakibatkan brake switch di sini, brake switch B1 akan aktif dan akan open atau terbuka, sehingga relay K2 yang tadinya aktif terus-menerus akan terputus, yang mengakibatkan YA di sini juga akan terputus, sehingga valve yang pertama akan kembali ke posisi semula secara otomatis karena di sini ada spring return. Valve B juga seperti itu karena dikarenakan A1 tadi mundur, maka switch A1 di sini juga akan open sehingga valve solenoid YB juga akan mati, dimana valve yang kedua YB ini akan kembali ke posisi semula karena ada spring return juga seperti ini, sehingga silinder A dan B akan bergerak mundur secara bersamaan. Kemudian setelah berjalan selama 2 kali, maka relay counter di sini akan aktif, yang mengakibatkan brake switch counter yang di sini akan open, sehingga seluruh rangkaian yang pertama, sequence yang pertama tadi akan mati dan akan mengaktifkan switch counter yang di sini. Karena switch di sini aktif on, maka arus akan mengalir ke relay K3. Relay K3 kemudian akan mengaktifkan switch K3 di sini, switch K3 akan on dan arus akan mengalir ke relay K4. Saya juga memberikan delay selama 2 detik. Setelah 2 detik kemudian, maka relay K4 ini akan aktif. Di switch K4 di sini juga akan aktif, sehingga relay K4 akan aktif terus-menerus dalam rangkaian yang interlock. Switch K4 di sini juga akan aktif, sehingga arus akan mengalir ke valve solenoid YC yang di sini dan mengakibatkan valve di sini, valve yang ketiga akan aktif, sehingga oil di sini akan mengalir ke celah silinder C sebelah kiri, sehingga silinder C akan bergerak maju. Setelah silinder C bergerak maju, maka di sini ada sensor C1, dia akan aktif, mengakibatkan brake switch C1 di sini akan terbuka atau open, sehingga relay K4 di sini akan mati dan otomatis valve solenoid YC ini juga akan mati karena switch K4 di sini terbuka, dimana valve yang ketiga ini juga YC ini akan mati dan mengakibatkan valve akan kembali ke posisi semula karena di sini juga ada spring return, sehingga oil akan masuk ke celah silinder yang sebelah kanan dan mengakibatkan silinder akan bergerak mundur.
setelah silinder C maju mundur sebanyak 2 kali, maka relay counter akan aktif, di mana relay counter 2 akan aktif, di mana akan memutuskan rangkaian di sini. Di break switch yang kedua di sini akan aktif sehingga dia akan terbuka, maka tidak akan ada arus lagi yang mengalir ke relay ketiga, sehingga seluruh rangkaian di sini akan mati. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.